Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speaker. Nah pemirsa, masalah pencemaran mikroplastik di lingkungan perairan kini semakin mengkhawatirkan. Pasalnya ketika kandungan mikroplastik tersebut kemudian masuk ke dalam biota laut, itu akan berpotensi untuk membawa mikroplastik ke dalam tubuh manusia dan tentunya akan mendatangkan beberapa risiko kesehatan. Nah menanggapi fenomena yang mengkhawatirkan tersebut, salah seorang profesor atau guru besar dari Universitas Hasanuddin menemukan sebuah inovasi untuk mendeteksi adanya kontaminasi mikroplastik di lingkungan perairan menggunakan Lingula SP. Nah, di episode kali ini kita akan bincang-bincang langsung dengan sosok yang menghadirkan atau menemukan inovasi yang luar biasa tersebut. Di sini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Husnul Yakin MSc. Beliau ini merupakan pakar ekotoksiologi perairan Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Prof? Baik. Alhamdulillah. Jadi sekedar informasi kepada pemirsa Unhas TV, baru-baru ini Prof. Husnul ini mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari sebuah pusat riset internasional dari Korea dan Indonesia yang bernama Marine Technology Cooperation Research Center dengan kategori Pollution dan Debris, dan tentunya inovasi Prof. Husnul ini berhasil mendapatkan pendanaan ya Prof ya. Nah mungkin kita boleh ceritakan atau jelaskan dulu kepada pemirsa Unhas TV di rumah, sebenarnya inovasi seperti apa sih yang Prof. Husnul temukan ini? Ya, ini sebenarnya adalah pengalaman penelitian kami tentang mikroplastik yang awalnya dulu kita menggunakan ikan, menggunakan kerang, dan beberapa biota yang lainnya. Nah, ada satu biota yang di Makassar dikenal dengan nama kanjapang. Kanjapang. Biota ini dalam bahasa Indonesia mungkin disebut kerang lentera, meskipun sebenarnya dia bukan kerang, karena dia masuk dalam kategori filum Brachiopoda. Jadi Brachiopoda itu beda dengan kerang karena kerang itu masuk dalam filum Mollusca. Nah, kanjapang ini juga dikonsumsi oleh masyarakat banyak dan digemari juga oleh masyarakat sebagai bahan pangan yang berasal dari laut. Nah, selama ini belum ada atau masih sedikit ya di Indonesia penelitian yang menggunakan kanjapang. Ada yang menggunakan kanjapang digunakan untuk mendeteksi bahan pencemar logam misalnya, itu sudah ada. Di Makassar juga sudah pernah ada yang melakukan penelitian itu, tapi juga masih jumlahnya sedikit. Terus kanjapang sebagai sentinel organism, saya selalu menyebutnya sentinel organism atau organisme sentinel untuk monitoring mikroplastik ini belum ada. Oleh karenanya sewaktu ada call for proposal dari MTCRC ini, kemudian saya masukkanlah proposal tentang kanjapang ini sebagai organisme sentinel untuk mendeteksi atau untuk memonitoring keberadaan mikroplastik yang ada di perairan laut. Gitu. Nah, mungkin bisa digambarkan organisme sentinel itu seperti apa sih? Mungkin ada contoh lainnya gitu, Prof. Ya, organisme sentinel itu sebenarnya berasal dari aktivitas pertambangan. Istilah sentinel itu berasal dari aktivitas pertambangan. Dulunya orang kalau menambang, misalnya masuk ke dalam gua, mereka tidak langsung masuk di dalam gua tersebut karena berbahaya. Bisa jadi di dalam gua itu akan ada bahan tertentu yang bisa membahayakan manusia, sehingga kalau manusia masuk ke situ bisa mati. Oleh karena sebelum masuk ke situ, para penambang itu biasanya membawa burung kenari. Burung kenari dimasukkan dalam sangkar, setelah itu dipasang dengan kayu tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam gua tersebut. Kalau burung kenari itu tidak mati atau tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, maka aman. Nah, itulah awal mula sentinel organismnya. Kita posisikan saat sekarang ini kanjapang ini sebagai sentinel organism tadi untuk memonitoring logam yang ada di perairan. Mikroplastik ya. Mikroplastik. Nah selanjutnya mungkin Prof, ketika cara kerja ini seperti apa? Apakah memang kita akan sengaja
menaruh mungkin beberapa sampel di situ, atau memang yang kehidupan alaminya ada di situ, Prof? Betul. Jadi kita lakukan penelitian observasi. Gitu. Jadi kita tidak melakukan eksperimen di laboratorium, tapi melakukan penelitian observasi. Karena di perairan kita itu sudah dipastikan akan banyak mikroplastik, dan mikroplastik ini akan mengkontaminasi berbagai biota yang hidup di perairan, termasuk kanjapang. Karena lingula atau kanjapang ini hidupnya sebagai filter feeder. Jadi cara makannya dia memfilter apa saja yang ada dalam perairan. Gitu. Jadi posisinya seperti vacuum cleaner. Jadi apa saja yang ada di depan, tidak dipilih-pilih. Apa saja yang ada di perairan itu kemudian diserap oleh kanjapang. Nah, dengan posisi seperti itu maka kanjapang sangat potensial atau cukup baik digunakan sebagai sentinel organisme, karena dia akan mengakumulasi, menyerap dan mengakumulasi di dalam tubuhnya. Nah, oleh karenanya kita sampling perairan-perairan yang terdapat kanjapang. Untuk penelitian di MTCRC ini saya gunakan atau saya pilih perairan di daerah Borongkalukua di Maros. Borongkalukua Maros. Tapi sebelumnya saya sudah juga melakukan penelitian di Biringkasik, di Pangkep, dengan organisme yang sama. Gitu. Kemudian berarti ke depannya apakah ini akan diberlakukan mungkin di wilayah-wilayah perairan yang tidak ada kanjapang di situ, mungkin akan ada seperti itu ke depannya, Prof? Iya, nanti ke depan juga bisa kita lakukan translokasi. Jadi misalnya karena organisme itu mempunyai kemampuan untuk melakukan detoksifikasi. Jadi kanjapang yang berasal dari daerah yang tercemar mikroplastik, kemudian kita pindahkan ke daerah yang bersih untuk mengetahui apakah kanjapang ini mempunyai kemampuan detoksifikasi ketika dia mengeluarkan semua bahan pencemar yang ada di dalam tubuhnya ketika dia diletakkan atau ditaruh atau ditempatkan pada perairan yang relatif bersih dibandingkan perairan sebelumnya. Nanti kita lihat. Nah, itu juga untuk mengetahui cara kanjapang mengeluarkan mikroplastiknya. Yang kedua, potensi kanjapang juga kerang-kerangan juga yang sebagai organisme filter feeder ini bisa kita jadikan sebagai binatang bioremediator. Seperti apa itu, Prof? Bioremediator itu kan membersihkan sesuatu, gitu. Jadi kita sengaja kita budidayakan di satu tempat yang banyak pencemaran mikroplastiknya, terkontaminasi dengan mikroplastik. Kita tempatkanlah kanjapang di situ atau kerang-kerangan di situ sehingga dia bisa menyerap itu mikroplastik. Nah, setelah itu kita panen kanjapangnya, dan mungkin dagingnya bisa kita olah bukan untuk makanan. Karena sudah terkontaminasi. Karena sudah terkontaminasi oleh itu. Misalnya untuk kita rubah menjadi biofuel. Itu sangat memungkinkan karena dia punya lemak. Lemaknya bisa jadi bahan bakar, gitu kan. Nah, jadi bisa seperti itu nantinya ke depannya. Mungkin bagaimana sih, Prof, ciri-cirinya kalau sudah terkontaminasi seperti itu, sudah masuk nyerap-nyerap gitu? Iya, itu sangat sulit karena sebagaimana manusia kalau kemudian terkena bahan penyerap mikroplastik, sama saja antara dia dirinya di luar dan di dalam. Ada penelitian mahasiswa saya yang menggunakan ikan mujair misalnya, itu dikontaminasi dengan level yang bukan ikan mujair, ikan nila, dikontaminasi dengan level yang cukup tinggi. Ikannya tidak jadi masalah, tidak apa-apa dia, tetap dia bergerak dengan bagus dan sebagainya, tetap makan juga. Tapi ketika di histologi pada insangnya terdapat beberapa kerusakan insangnya, dia kemudian di organ masuknya, ya, Prof, ya. Kerusakan pada ususnya. Nah, itu tidak bisa kita lihat sebelum kita kemudian memang melakukan pembedahan, kemudian kita periksa di bawah mikroskop dan sebagainya. Begitu juga dengan si lingula ini, ya? Lingula juga seperti tidak ada penampakan secara fisiknya tidak dari luar seperti itu, ya, Prof? Makanya harus kita sampling, kemudian kita bawa ke lab dan kita analisis. Gitu. Nah, selanjutnya, Prof, ini mungkin si lingula SP ini atau kanjapang tadi itu ya, ketika nanti dia misal telah terkontaminasi gitu di sebuah lingkungan, apakah selanjutnya setelah diambil itu sampelnya akan diperbaharui lagi seperti itu, Prof? Apa yang diperbarui? Si ini kanjapangnya gitu akan melakukan regenerasi lagi seperti itu? Oh iya, sebagaimana organisme perairan yang lainnya, kanjapang ini bisa melakukan
reproduksi tentunya ya. Dia reproduksinya itu eksternal, dia keluarkan sperma kemudian ketemu dengan ovum, tapi dia larvanya tidak akan berenang kemana-mana di daerah sekitar situ saja gitu. Dia bisa tetap beregenerasi meskipun kita ambil. Gitu. Yang terkontaminasi tadi tidak berpotensi untuk turun lagi ke keturunannya seperti itu, Prof, atau seperti apa? Tidak karena mikroplastik ini kan partikel ya. Jadi dia merusaknya mungkin di insangnya, kemudian di saluran pencernaan. Ya kalau kemudian ada bahan yang luruh dari mikroplastik, ini juga perlu nanti diteliti. Kalau ada yang luruh itu bisa merusak ke berbagai organ karena bentuknya sudah bentuk larutan. Tapi mikroplastiknya sendiri itu merusaknya secara fisik di tubuh organisme dan itu tidak diturunkan ke keturunannya. Beda kerusakan yang diakibatkan ya, Prof, iya, ya? Kalau kerusakan itu misalnya merusak pada bagian DNA-nya, kemungkinan kerusakan DNA itu bisa diturunkan ke keturunannya. Kalau seperti itu. Nah, mungkin perlu juga untuk pemirsa di rumah ketahui gitu ya. Mungkin ada riset-riset sebelumnya, Prof, yang mendata bahwa di Indonesia ini wilayah-wilayah ini saja nih yang mungkin lebih banyak terkontaminasi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya gitu ya, Prof. Tapi mungkin kita tahan dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Unhaspika. Baik pemirsa, masih di Unhaspika bersama Prof. Husnul. Nah, tadi kita sempat membahas nih, mungkin di seluruh wilayah perairan di Indonesia nih, Prof, ada beberapa wilayah yang mungkin dia kontaminasi mikroplastiknya tuh lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya mungkin, Prof? Iya, mikroplastik ini adalah bahan pencemar yang gampang mengalir kemana saja. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat datanya saat sekarang ini, ada beberapa daerah tentunya yang lebih tinggi, ada juga daerah yang tidak begitu tinggi. Daerah-daerah yang mempunyai akses yang banyak terhadap tempat-tempat yang lain, itu kemungkinan besar mikroplastiknya akan semakin banyak. Begitu juga yang padat penduduk misalnya dibandingkan dengan yang tidak padat penduduk, itu akan lebih banyak pada yang padat penduduk dengan yang tidak padat penduduk, karena mikroplastik ini pure dari kita, manusia, gitu ya? Dari manusia, sangat antropogenik, gitu ya, aktivitas yang sangat antropogenik. Jadi dari
kita konsumsi plastik yang besar-besar itu, baik kita gunakan apa saja sebagai tas, sebagai tempat minum dan sebagainya, itu kalau kemudian dia dibuang sembarangan dan kemudian dia terpecah-pecah, kemudian masuk ke perairan tawar, kemudian masuk ke laut. Itu alurnya seperti itu. Berarti garis besarnya itu ya yang dekat dengan kehidupan manusia itu biasanya berpotensi lebih besar ya, Prof. Ya. Nah, kemudian kembali lagi ke pembahasan inovasi yang tadi, Prof. Apakah sebelumnya ini sudah ada mungkin inovasi sejenis tetapi menggunakan organisme yang berbeda gitu, Prof, dari inovasi Profusnul ini? Ya, sebenarnya sudah banyak yang melakukan penelitian dengan biota-biota lain seperti ikan, kerang, dan bahkan juga reptilia laut, misalnya penyu dan sebagainya, gitu ya. Ada juga yang memeriksa khususnya penyu ada kontaminasi mikroplastik ataukah tidak, gitu ya. Nah, tapi untuk kemudian mendeteksi mekanisme kerusakannya itu biasanya dilakukan di lab. Nah, karena kami di lab itu kami belum bisa atau membuat sebuah lab yang tidak terkontaminasi sama sekali oleh mikroplastik, karena ini kan bisa juga dari udara, mikroplastik dari udara masuk ke perairan, gitu ya. Di ruangan kita seperti saat sekarang ini juga sangat memungkinkan terkontaminasi mikroplastik, gitu ya. Nah, oleh karenanya saya beralih ke organisme yang ukurannya kecil, yaitu embrio. Saya gunakan embrio ikan, ikan khas juga Sulawesi namanya Oryzis celebensis, atau orang Makassar menyebutnya binisi. Kalau orang Bugis biasanya menyebut ikan bini-bini. Jadi kita baru temukan kemarin juga di Baru ada ikan ini juga, yang orang di setempat menyebutnya ikan bini-bini. Nah, itu kita gunakan embrionya untuk mengetahui mekanisme perusakannya seperti apa, gitu. Jadi embrio ikan kita kontaminasi, ada tidak nanti dia mempengaruhi embrio tersebut si mikroplastik ini. Nah, itu salah satu yang sedang kita lakukan juga. Kalau yang baru-baru ini kenapa memilih spesies Nah, karena ikan Japang Japang ini sebelumnya juga kita lakukan di kerang, tapi kerang agak repot kadang, kerang ini menempel ke beberapa substrat yang ada di laut, gitu ya. Tapi kalau ikan Japang ini dia menempel di dasar, di pasirnya langsung, di pasirnya langsung. Nah, ini juga kita gunakan juga untuk mendeteksi mikroplastik yang tenggelam, gitu. Karena ada juga mikroplastik yang tidak tenggelam. Yang tidak tenggelam tentu tidak terjangkau oleh ikan Japang ini. Nah, tetapi yang ikan dia tidak menjangkau yang tenggelam. Nah, si ikan Japang atau lingula ini dia akan menjangkau yang tenggelam. Jadi sebelum dia tenggelam itu dia sedot sama lingula, dan itulah yang nanti kita akan dapatkan mikroplastiknya, gitu. Kelebihannya itu ya, Bro, dia bisa yang tenggelam juga dia. Gitu. Nah, selanjutnya ini kan seperti yang saya bahas tadi ya di pengantar pemirsa, bahwa inovasi Profusnul yang ini nih mendapatkan pendanaan gitu ya dari sebuah pusat riset yang kerjasama antara Indonesia dan Korea. Nah, untuk pendanaannya itu seperti apa sih, Prof? Bisa dijelaskan mungkin seperti apa? Pendanaan mereka berikan, atau MTCRC ini memberikan pendanaan untuk seluruh riset itu, gitu, untuk monitoring. Waktunya kalau tidak salah sekitar 4 bulan lah. 4 bulan itu sudah sampai selesai itu, Prof? Sampai selesai, dan kemudian nanti hasilnya kita publish di jurnal internasional yang berreputasi, karena kita janjikan seperti itu. Nah, kedepannya ini seperti saya katakan tadi, bisa kita kembangkan sebagai bioremediator ikan Japang ini. Jadi mungkin nanti akan kita sengaja budidayakan ikan Japang pada tempat-tempat tertentu yang banyak mikroplastiknya, kemudian dipakai untuk menyedot si mikroplastik. Nah, nanti ikan Japangnya tidak dikonsumsi oleh manusia, tapi dirubah menjadi satu hal yang lebih bermanfaat, yang lain yang tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi. Karena sebenarnya setelah kita ambil ikan Japang itu, kita bisa pisahkan antara dagingnya dengan mikroplastiknya. Oh, bisa dipisah. Bisa dipisahkan. Karena itu tadi yang dia bukan zat yang larut. Karena dia bukan zat yang larut, tetapi partikel dia. Makanya dalam penelitian ini juga kita menggunakan zat kimia tertentu untuk mendestruksi bahan organiknya, sehingga bahan organiknya larut, mikroplastiknya tidak larut. Yang tidak larut ini kemudian kita saring. Nah, dengan begitu kan nanti ke depan dagingnya si
kan Japang yang digunakan bioremediator bisa kita pisahkan dari mikroplastiknya dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya gitu. Nah, ini kan tentunya sangat solutif ya sebenarnya Prof untuk sebagai jawaban atas permasalahan pencemaran lingkungan ini. Nah, apakah kedepannya ini selain dari publish jurnal itu tadi, Prof, apakah akan ada mungkin kerjasama dengan pemerintah setempat dan lain sebagainya yang tentunya sangat membutuhkan sebenarnya inovasi ini, Prof? Iya, pertama kita mesti informasikan kepada pemerintah setempat bahwa tempat di mana kita melakukan observasi itu sudah terkontaminasi dengan mikroplastik, gitu. Ini artinya memberikan warning kepada kita untuk ya masyarakat yang ada di darat untuk mengelola plastik itu dengan benar dan bijaksana, begitu ya. Karena sebenarnya kita tidak bisa menghindari pemakaian plastik. Ya, laptop ini juga plastik dan yang lain-lainnya juga plastik. Ya. Keseharian kita dari bangun tidur sampai tidur kembali selalu bersentuhan dengan mikroplastik. Jilbab yang kamu pakai juga itu dari plastik. Gitu ya. Itu kalau kemudian tidak dikelola dengan baik, dia akan menjadi bahan pencemar, menjadi sampah dan kemudian menjadi bahan pencemar di lingkungan kita. Nah, dengan begitu, kalau menurut saya sih salah satu strategi yang efektif itu membuat bank sampah, gitu, agar sampah itu tidak dipandang sebagai sampah, gitu kan? Kan namanya bank, gitu kan? Bank, berarti akan ada pemanfaatannya. Ada pemanfaatannya, gitu. Jadi sampah itu jangan dianggap sebagai sampah, tapi sampah itu anggaplah sebagai cuan, sebagai uang, gitu kan? Karena dia bisa diuangkan sebenarnya. Ya, nah, kesadaran ini yang kemudian harus terus-menerus dibenamkan di dalam benak pemerintah dan juga masyarakat, gitu kan, supaya dia punya kesadaran untuk mengelola. Karena pengelolaan tanpa sebuah kesadaran itu tidak mungkin, gitu ya. Nah, karena sekarang ini kan bank-bank sampah tidak begitu berjalan dengan bagus. Nah, itu harus ditingkatkan, gitu, dengan adanya efisiensi penggunaannya, ya, Prof. Efisiensi penggunaan sampah plastik ini, karena kalau sampah organik agak lebih mudah dijadikan kompos dan sebagainya. Tapi kalau sampah plastik ini perlu penanganan khusus agar tidak menimbulkan pencemaran kedua. Misalnya sekarang orang banyak merubah plastik ini dengan alat-alat yang sederhana, misalnya jadi tas seperti itu ya, tidak menjadi bagian-bagian yang kecil. Ya mikroplastik sebenarnya yang akan didaur ulang menjadi plastik ulang. Nah, itu kalau dilakukan oleh industri-industri yang kecil atau skala rumah tangga dan sebagainya, yang tidak ada amdalnya dan sebagainya, itu sangat susah mengendalikan mikroplastik yang bertebaran, yang kita tidak lihat. Pada saat proses menjadikan dia kecil, itu kan ada serpian-serpian yang keluar. Nah, Indonesia mungkin jangan melakukan itu. Secara fisik berubah ya, tapi ada yang tetap mencemarkan lingkungan juga ya, Prof. Ada juga dijadikan benang. Nah, proses menjadikan benang itu kan menghasilkan serpian-serpian yang tidak terlihat. Nah, itu jangan dilakukan untuk Indonesia. Gitu ya. Ada teknik tertentu supaya tidak ada. Salah satunya harus menggunakan bank sampah tadi itu sebagai kolektor dari benda-benda plastik yang kita tidak sebutnya sampah, gitu ya. Kayak botol itu, botol mineral, gitu ya. Kalau kemudian itu tidak kita sebut sampah dan tidak dibuang, itu tidak menjadi sampah. Ya, dari saat kita memakai, kita simpan, nanti kita deposit ke bank sampah. Nah, dengan begitu tidak akan ada lagi namanya sampah plastik, tidak akan ada. Karena ini dianggap orang uang. Karena kan tidak mungkin orang membuang uang, gitu kan? Tidak mungkin. Gitu. Nah, makanya harus kita benamkan dalam pikirannya setiap individu siapa saja, baik itu yang ada di pemerintahan, yang ada di universitas, masyarakat umum, bahwa plastik itu uang, gitu. Karena bisa diuangkan memang. Hanya perlu ditumbuh kembangkan bank-bank sampah ini. Unhas harusnya mempunyai bank sampah besar, kemudian setiap fakultas itu ada bank-bank sampah kecil, gitu. Yang nanti bakal nyetor ya ke sana. Nanti bakal nyetor ke bank sampahnya Unhas. Unhas bisa jadikan uang ini. Coba Anda lihat di sekeliling Unhas banyak sekali kafe-kafe, banyak sekali rumah-rumah makan. Itu pasti menggunakan plastik. Gitu? Nah, Unhas harus punya kepedulian dong dengan lingkungan di sekitarnya, gitu kan? Itu akan menjadi uang masalahnya. Gitu kan? Unhas butuh uang, saya kira. Dan siapapun butuh uang, gitu kan? Daripada dibuang dan kemudian menjadi mikroplastik yang mencemari, yang membuat pusing juga para peneliti, gitu kan? Gitu. Makanya harus dikelola dengan bagus. Kuncinya adalah bank sampah, dan saya harapkan Unhas memang menginisiasi itu bank sampah dan mengerjakannya dengan bagus, gitu.
Mungkin ada sampel yang bisa menjadi patron kita nih dalam menerapkan, mungkin sepengetahuannya Prof ada yang bisa jadi. Sebenarnya banyak orang sudah mengelola dan itu tekniknya gampang, sederhana. Kalau dosen-dosen Unhas dan mahasiswa Unhas digerakkan untuk itu, maka Unhas ini akan bersih dari sampah plastik. Saya sebenarnya tiap hari hampir jalan kaki di Unhas ini. Dan setiap kali saya jalan kaki, saya temukan banyak sekali juga sampah plastik dan kemudian orang membakar sampah. Nah, itu juga membakar sampah tidak benar. Solusi. Bukan solusi itu bisa jadikan kompos. Daun-daun kering yang ada di Unhas ini bisa jadikan kompos. Komposnya jadi uang lagi itu, gitu kan? Jadi banyak sebenarnya sumber-sumber uang yang diabaikan, yang tidak ribet, yang diabaikan oleh Unhas dan itu sayang, gitu ya. Oke, nah itu satu insight baru lagi ya pemirsa dari Prof. Husnul. Jadi jangan anggap sampah itu adalah sampah ya, tapi dia adalah uang. Dia adalah uang ya, bisa gitu. Dimanfaatkan dengan berbagai cara dan tentunya tidak ribet. Yang penting kita tidak ribet. Niat dulu ini ada kesadaran untuk melaksanakannya. Nah, mungkin closing statement kepada pemirsa di rumah bagaimana tadi menumbuhkan kesadaran lagi akan tentunya bahaya dari pencemaran lingkungan akibat mikroplastik ini, Prof. Oke, jadi saya kira belajar dari mikroplastik dengan Kanjapang ini atau kerang dan sebagainya, yang mana mereka bisa mendeteksi adanya mikroplastik, dan mikroplastik itu tidak lain tidak bukan adalah sebuah produksi dari aktivitas antropogenik atau aktivitas kita semuanya. Nah, oleh karenanya kita harus bertanggung jawab untuk itu, yaitu merubah cara pandang kita bahwa plastik ataukah sampah yang lain itu kita tidak anggap sampah, tetapi dia kita anggap sebagai barang ekonomi, barang yang mempunyai manfaat untuk menghasilkan uang tertentu, uang dalam jumlah tertentu yang bisa kita gunakan untuk apa saja tentunya. Dan salah satu strategi yang gampang yaitu dengan bank sampah. Bank sampah itu adalah tempat, sebagaimana bank adalah tempat penitipan atau mengkolekting sesuatu ya, karena dia adalah mengkolekting sampah plastik dan sampah-sampah yang lainnya, maka dia nanti akan bisa berfungsi untuk mengurangi produksi dalam jumlah yang signifikan terhadap sampah yang kita produksi tiap hari pada saat sekarang ini. Sehingga kalau kita sudah bisa merubah kesadaran kita, menganggap sampah itu bukan sampah, tapi sampah itu adalah uang, maka kedepannya kita tidak akan melihat sampah di Unhas dan juga di Kota Makassar tentunya, dan juga di Indonesia nantinya pada akhirnya seperti itu. Dan Unhas harus melopori, dan tidak sekedar melopori tetapi kemudian bergerak cepat, serius, bekerja keras untuk itu, sehingga kemudian bisa mereduksi sampah dan berbagai limbah yang lainnya. Demikian. Oke, nah pemirsa, benar-benar sebuah diskusi yang sangat mengedukasi kita ya pada hari ini, bahwa ada 2 poin yang bisa kita highlight. Ternyata kontaminasi mikroplastik di lingkungan perairan itu bisa dideteksi ya, dengan menggunakan makhluk hidup dari lingkungan itu sendiri tanpa menggunakan peralatan-peralatan sana sini gitu. Dan kemudian diskusi kita kali ini juga meningkatkan kesadaran kita mengenai ternyata pencemaran yang ada di lingkungan ini sebenarnya dari diri kita sendiri juga, dan kita harus punya kesadaran untuk mencegah pencemaran tersebut. Nah, terima kasih banyak Prof atas diskusinya pada hari ini. Terima kasih banyak juga pemirsa Unhas TV karena terus setia menyaksikan Unhas Speak Up, dan jangan lupa untuk terus saksikan Unhas TV untuk menyaksikan berbagai program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.